Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, watashi no namae wa Tasya Nabila desu. Watashi wa janbi daigaku no kangogakusai desu. Nah, pada video aku kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa dalam bahasa Jepang. Aku akan membahas dimulai dari bagaimana penggunaan partikel dalam bahasa Jepang, kemudian bagaimana pola kalimatnya dan kalimatannya dalam bahasa Jepang. Daripada penasaran, yuk langsung saja simak videonya. Ikage ni shite. Nah, kalimat dalam bahasa Jepang pada dasarnya sama saja dimulai dari struktur subjek, objek, predikat, dan keterangannya. Nah, yang membedakannya hanyalah urutan pola bilangan yang agak kebalik. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, urutan pola bilangannya itu dimulai dari S, P, O, K. Nah, sedangkan kalau misalkan dalam bahasa Jepang itu menjadi S, K, O, P. Nah, selain dari segi strukturnya, ada lagi nih yang membedakan dalam bahasa Jepang, yaitu penggunaan partikel penanda fungsi kata dalam kalimatnya. Nah, kalau untuk penanda fungsi subjek, itu kita menggunakan partikel wa yang ditulis dengan H hiragana. Nah, ingat ya, ini hanya untuk penanda fungsi subjek saja. Sama penulisannya pada konnichiwa yang ditulis dengan H hiragana. Nah, yang kedua ada partikel penanda predikat, yaitu des atau mas. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa predikat dalam bahasa Jepang itu kan diletakkan di akhir kalimat. Aku ingatin lagi ya pola bilangannya, yaitu SKOP. Nah, untuk bisa ngomong bahasa Jepang, minimal kita harus tahu topik apa sebelum partikel wa dan apa yang mau dibicarakan sebelum partikel des dan mas. Nah, aku kasih contoh misalnya, parasitamoru wa kusuri desu. Nah, jadi kita lihat sebelum partikel wa itu adalah parasitamoru. Nah, parasitamoru itu artinya paracetamol. Nah, lalu kita lihat lagi sebelum partikel des, yaitu kusuri yang artinya obat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini mengatakan paracetamol adalah obat. Nah, sebagai contoh yang kedua ada imawa corona season desu. Nah, kira-kira lagi ngomongin apa ya? Mari kita lihat. Jadi, sebelum partikel wa ada ima yang artinya sekarang. Nah, kira-kira sekarang ada apa ya? Kita lihat lagi. Pada partikel des, sebelum partikel des ada corona season yang artinya musim corona. Oh, jadi pada kalimat ini mengatakan bahwa sekarang ini lagi musim corona. Nah, selanjutnya ada partikel dewa arimasen atau de arimasen atau ja arimasen yang merupakan bentuk negatif atau menyangkal dari des. Nah, sama artinya dengan bukan. Nah, sebagai contohnya yaitu ondoke wa kochiku suru dewa arimasen yang artinya termometer bukanlah alat bangunan. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu hotai wa omocha yode wa arimasen yang artinya perban bukan untuk mainan. Nah, selanjutnya ada lagi nih namanya partikel deshita yang merupakan bentuk lampau dari des yang artinya mantan atau bekas. Nah, sebagai contohnya yaitu yang pertama ada ondoke wa izen wa sukai nikoi mono deshita yang artinya termometer dulunya susah untuk digunakan. Nah, sebagai contoh yang kedua yaitu ashi no kosetsu shita hito ni wa hotai ga hidoku hitsuya deshita yang artinya perban dulunya sangat dibutuhkan untuk pasien patah kaki. Baiklah, kita lanjut pada partikel selanjutnya yaitu dewa arimasen deshita atau ja arimasen deshita yang merupakan bentuk lampau dan menyatakan bukan. Nah, sebagai contohnya yaitu izen wa ondoke wa dikitane de wa arimasen deshita. Nah, yang artinya termometer dulunya itu bukan digital. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu hotai wa kami dewa arimasen deshita yang artinya perban dulunya bukan sebuah kertas. Nah, setelah kita membahas partikel penanda untuk subjek, kita akan membahas partikel penanda untuk objek, yaitu ada o yang ditulis dengan huruf u hiragana dan juga ga. Nah, kapan kita menggunakan partikel o dan kapan kita menggunakan partikel ga? Jadi ini tergantung pada gerakan aktivitas kata kerjanya. Misalnya,
tabebas atau makan, nonimas atau minum, dan kakimas atau menulis. Nah, itu kan merupakan kata kerja yang membutuhkan aktivitas gerakan, sehingga kita menggunakan partikel o untuk penanda objeknya. Nah, sebagai contoh misalnya, pasien minum obat. Nah, sebelumnya dapat diingat bahwa predikat dalam bahasa Jepang itu kan diletakkan di akhir kalimat, sehingga minum itu diletakkan di akhir kalimat. Nah, jadinya pasien wa obat o minum. Nah, dalam bahasa Jepangnya dibaca kanja wa kusurio fukuyo shimasu. Lalu, kalau penanda objeknya pakai ga, kita gunakan ketika kata kerjanya itu tidak membutuhkan aktivitas gerakan. Misalnya, wakanmas atau mengerti, kemudian dekimas atau mampu atau bisa. Nah, misalnya pada contoh kalimat mahasiswa keperawatan bisa bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Jepangnya itu kago ga suki wa nihongo ga hanasemasu. Oh ya, kita menggunakan penanda objek ga kalau misalkan predikatnya itu merupakan kata sifat. Nah, sebagai contohnya misalkan Tasya suka obat. Nah, dalam bahasa Jepangnya itu Tasya wa kusuri ga shiki desu. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Nah, sebelumnya dapat kita ketahui bahwa kalimat tanya itu merupakan kalimat yang disampaikan untuk mendapatkan informasi, penjelasan, dan pernyataan. Nah, kalimat tanya dalam bahasa Jepang itu cukup ditambahkan ka di akhir kalimatnya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya itu, bila benar, kita jawab dengan hai atau artinya ya. Nah, bila tidak atau menyanggah, kita cukup jawab dengan ayai atau artinya tidak. Nah, sebagai contohnya, misalkan pada kalimat tanya netsu ga arimasu ka, atau artinya apakah kamu demam? Nah, bila misalkan kita membenarkan, kita cukup jawab dengan hai watashi wa netsu ga arimasu, yaitu ya, saya sedang demam. Nah, misalkan kita menyanggah atau mengatakan tidak, yaitu kita jawab dengan ayai watashi wa netsu ga arimasu, yaitu tidak, saya tidak sedang demam. Nah, baiklah, pada akhir video ini saya akan menyebutkan benda-benda dalam keperawatan dengan menggunakan kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, yang pertama partikel wa, yaitu contohnya parasetamoru wa kusuri desu, yaitu paracetamol adalah obat. Nah, untuk partikel yang kedua yaitu dewa arimasen. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu hotoi wa omochayode wa arimasen, yaitu artinya perban bukan untuk mainan. Nah, untuk partikel yang ketiga yaitu deshita. Nah, contoh kalimatnya yaitu ashi no kosetsu shita hito ni wa hotai go hidoku hitsuyo deshita. Nah, yang artinya perban dulunya sangat dibutuhkan untuk orang patah kaki. Nah, untuk partikel yang keempat yaitu dewa arimasen deshita. Nah, contoh kalimatnya yaitu hotoi wa kami dewa arimasen deshita, yaitu artinya perban dulunya bukan sebuah kertas. Selanjutnya menggunakan kata di depan, di belakang, di samping kanan, dan di samping kiri dengan benda-benda yang ada di dalam perawatan. Nah, contoh kalimatnya yaitu mei no mae ni kusuri ga arimasu, yaitu di depan saya ada obat. Nah, kemudian contoh yang kedua, watashi no usiro ni wa ondokei ga arimasu, yaitu di belakang saya ada termometer. Kemudian contoh selanjutnya yaitu watashi no migigawa ni chusa ga arimasu, yaitu artinya di sebelah kanan saya ada suntikan. Kemudian watashi no hidari gawa hotai desu, yaitu artinya di sebelah kiri saya ada perban. Desu kara koko made wa konkai no video de no giron ga yaku ni tatsu komo shirosemasen. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sagate, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.